Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1331. Mengambil kuncinya, Long Zaitian membuka pintu dan masuk. Sekarang jam setengah 10, dan waktu tidur lelaki tua itu sekitar jam 10. Long Yuner tidak tidur terlalu awal, tapi dia suka bersembunyi di kamarnya sepanjang hari. Jadi, pada jam ini, Long Yuner ada di dalam ruangan. Kembali. Setelah memasuki pintu, suara Gu Qinglian terdengar. Saat ini, Gu Qinglian sedang duduk di meja minum air, dan dia sedikit senang melihat Long Zaitian masuk. "Yah, aku kembali." Long Zaitian menjawab, dia melepas sepatunya, memakai sepasang sandal, dan berjalan masuk. "Lapar?" Gu Qinglian bertanya lagi. "Aku baru saja selesai makan malam 3 atau 4 jam yang lalu, jadi aku belum lapar." Long Zaitian menjawab. "Kamu sangat sibuk di luar, kamu pasti lapar, aku sudah membuatnya untukmu, kamu tunggu bersamaku, aku akan mengambilkannya untukmu sekarang." Gu Qinglian berdiri, Long Zaitian ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa menghentikan Gu Qinglian. Tidak lama kemudian, Gu Qinglian mengeluarkan semangkuk besar mie daging sapi panas. "Saya membuat mie daging sapi malam ini. Daging sapi memiliki energi yang tinggi." Gu Qinglian meletakkan mie daging sapi di depan Long Zaitian. Ada banyak daging sapi di mangkuk besar mie ini, dan Long Zaitian mencicipinya dengan sangat lezat. Itu mangkuk yang sangat besar, dan Long Zaitian hanya bisa dianggap kenyang setelah makan 3 mangkuk besar. "Suamiku, aku menemukan bahwa kamu makan lebih banyak. Nafsu makannya luar biasa." Gu Qinglian memegang dagunya dan melihat Long Zaitian makan, seolah menunjuk. Adalah normal untuk memiliki nafsu makan yang lebih besar. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. "Tidak apa-apa, aku bisa memberimu makan." Mendengar ini, Gu Qinglian mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum. Ketika dia tertawa, matanya yang indah seperti bulan sabit. Long Zaitian meliriknya, dan tiba-tiba merasa bahwa wanita ini sedikit imut, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepala Gu Qinglian. "Aku kenyang, aku akan mandi dan pergi istirahat." Long Zaitian berdiri dan mengasihani Gu Qing. "Pakaian sudah diletakkan di kamar mandi untukmu. Gadis Xiaoxi sudah tidur. Hati-hati dan jangan bangunkan dia. Aku akan mencuci piring." Gu Qinglian juga berdiri, mengucapkan selamat tinggal pada Long Zaitian. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Long Zaitian membelai punggung Gu Qinglian, lalu berkata, "Tidak apa-apa, ayo pergi." Gu Qinglian dengan lembut mendorong Long Zaitian, dan Long Zaitian naik ke atas, sementara dia pergi bekerja di dapur. Kota Linjiang, di luar halaman yang luas. Saat ini, sudah di tengah malam, di luar halaman, sesosok hitam melompat ringan, memanjat tembok dan masuk. Dia berjalan dengan sangat hati-hati, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia menyelinap ke sebuah ruangan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar diletakkan di bahunya, dan dia ingin melawan, tetapi dia ditekan dengan keras ke dinding oleh orang-orang di belakangnya. Siapa yang membobol rumah pribadi di malam hari? Putra keempat, Han Seng, mengendalikannya. Ketika dia melihat pria ini dengan hidung memar dan wajah bengkak, dia bertanya. "Keempat, ini aku yang ketiga." Ding Liang merendahkan suaranya dan berteriak tanpa berkata-kata. "Kamu kentut, kakak ketigaku tidak tumbuh seperti kamu sama sekali, kamu bukan kakak ketigaku." Han Seng sangat yakin, karena orang di depannya memiliki hidung memar dan wajah bengkak. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak berpikir orang ini mirip Ding Liang, dan dia tidak dapat menemukan yang seperti itu. "Ding Liang sama sekali. Aku benar-benar saudara ketigamu. Aku tidak berbohong padamu. Aku dipukuli seperti ini." Ding Liang merasa sangat sedih bahkan Han Seng tidak mengenalinya, yang menunjukkan betapa parahnya dia dipukuli. "Apa? Siapa kamu sebenarnya? Ada apa denganmu, kamu dipukul seperti ini? Kamu dipukul seperti ini, jangan katakan aku tidak mengenalmu, bahkan jika ibumu ada di sini, ibumu tidak mengenalmu." Han Seng mengidentifikasinya dengan hati-hati, dan di antara alis dan matanya, sepertinya dia benar-benar mirip dengan Ding Liang. "Tidak mudah bagiku, anak keempat." Ding Liang termuda mengatupkan bibirnya, dan hampir berhenti menangis saat berbicara. "Jangan bicara tentang itu, ayo masuk dulu, kakak kedua menunggumu kembali." Han Seng menyeret putra ketiganya Ding Liang, dan menuju ke halaman belakang.
Ketika dia sampai di sebuah ruangan yang terang benderang, dia mengetuk pintu. "Siapa?" Terdengar suara dari dalam. "Ini aku, anak keempat." Han Seng menjawab. "Masuklah, pintunya tidak dikunci." Suara Zhang Zimu datang, dan segera, Han Seng membuka pintu dan masuk, diikuti oleh Ding Liang yang termuda. Di dalam kamar, Zhang Zimu duduk di kursi pertama, dan Liao Yin duduk di sampingnya. Saat Han Seng masuk, Liao Yin segera memperhatikan orang-orang di belakang Han Seng. "Keempat, ada apa denganmu? Siapa ini? Mengapa kamu membawa orang asing ke tempat ini begitu saja?" Liao Yin menunjuk pria dengan hidung memar dan wajah bengkak di belakang Han Seng, dan bertanya dengan suara berat. "Keempat, aku sudah memberitahumu berkali-kali, jangan bawa orang ke sini dengan santai, kenapa kamu tidak mendengarkan?" Zhang Zimu juga memiliki wajah yang buruk dan bertanya. Kakak kedua, aku tidak hanya membawa siapapun ke sini." Han Seng tampak sedih. "Lalu siapa ini di belakangmu?" tanya Zhang Zimu. Kakak kedua, aku Ding Liang." Ding Liang hendak menangis, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua tidak dapat mengenalinya, terlihat betapa tidak dapat dikenalinya dia dipukuli, dan dia akan menangis jika dia berbicara terlalu banyak. "Kamu kentut, kamu sama sekali bukan saudara ketigaku. Kakak ketiga tidak tumbuh seperti kamu." Zhang Zimu dan Liao Yin berbicara hampir bersamaan, dengan satu suara. "Kakak, ini benar-benar anak ketiga. Dia dipukuli seperti ini." Saat Han Seng berbicara, dia juga merasa malu. Mendengar ini, Ding Liang mengangguk putus asa, yang berarti dia setuju dengan kata-kata Han Seng. "Bagaimana caramu membuktikannya?" Zhang Zimu bertanya dengan wajah tegas. "Kak, ada bekas gigi anjing berwarna merah di bagian kiri pantatmu. Digigit anjing saat kamu masih kecil." Ding Liang berbicara, dan Zhang Zimu menyentuh pantatnya secara naluriah saat mendengarnya. "Kakak kedua, kamu memiliki 3 jambul rambut di dadamu. Kamu mengatakan bahwa hal favoritmu adalah membiarkan wanita menempel di dadamu dan bermain dengan 3 jambul rambutmu. Kamu juga mengatakan bahwa jika tidak ada wanita, laki-laki bisa melakukannya juga." Mendengar kata-kata itu, Liao Yin menyentuh dadanya secara naluriah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan wajahnya yang tua memerah. Adapun anak keempat menyukai laki-laki, dan dia telah membesarkan banyak anak laki-laki di luar. Ding Liang memandang Han Seng, berpikir sejenak, lalu berkata, "Ketiga, kamu kentut, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Ketika Han Seng mendengar kata-kata ini, wajah lamanya langsung memerah. "Bukankah kamu membiarkan kami membuktikan bahwa aku milik anak ketiga?" Anak ketiga merasa sedikit dirugikan saat mendengar hal tersebut. "Biarkan kamu membuktikan bahwa kamu tidak berbicara omong kosong, bajingan." Han Seng berkata dengan marah. "Tapi kamu benar-benar menyukai pria, dan kamu telah mengangkat banyak wajah kecil di luar." "Aku mengatakan yang sebenarnya." Ding Liang tampak sedih. "Apa yang masih kamu katakan?" Han Seng tidak bisa menahan wajahnya, dia menjadi bersemangat untuk sementara waktu, dan mau tidak mau ingin melakukannya. Bab 1332. Han Seng hendak menyerang, tapi Ding Liang dengan cepat bersembunyi. "Oke, hentikan untukku, bukankah menurutmu itu tidak cukup berantakan?" Melihat situasi ini, Zhang Zimu memarahi dan berkata dengan marah. Ketika keduanya mendengar ini, mereka hanya bisa berhenti, harus dikatakan bahwa Zhang Zimu masih memiliki banyak gengsi di hati mereka. "Katakan padaku, ada apa denganmu? Sepertinya kamu baru saja bertengkar dengan seorang gangster." Zhang Zimu menatap Ding Liang dengan cemberut. "Ceritanya panjang tentang saya. Saya hanya menggumamkan beberapa patah kata tentang Raja Naga, tetapi orang lain tidak sengaja mendengarnya. Pada saat itu, ada begitu banyak orang di tempat kejadian, saya tidak tahan. Yang paling penting adalah bahwa saya tidak berani mengekspos diri saya. Jika tidak, bagaimana orang biasa ini bisa mengalahkan saya seperti ini?" Ding Liang tampak sedih. Ketika 3 orang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua membanting mulut dengan wajah tak berdaya. "Apa-apaan ini? Apakah Raja Naga ini begitu populer di Daxia?" Mata Liao Yin dingin, dan dia sedikit bingung. Tepatnya, itu bukan popularitas, tapi prestise. Han Seng berhenti, lalu mengoreksi. Apakah itu popularitas atau prestise, tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi di hati orang-orang Daxia. Status yang sangat tinggi semacam ini bahkan ditakuti oleh guru suci Daxia kita. Suatu hari, pria ini naik dan berteriak,
Ini Kekaisaran Daxia bukanlah Kekaisaran Daxia milik Di Chongyuan. Wajah Zhang Zimu dingin, dan ada ketakutan di matanya. Itu benar. Ini adalah hal yang menakutkan tentang orang ini, hal yang sangat menakutkan. Liao Yin menyipitkan matanya sedikit, dan sangat setuju dengan pernyataan Zhang Zimu. Kakak ketiga, bagaimana situasi di tempat kejadian? Apakah orang itu ada di sini? Zhang Zimu bertanya dengan wajah tegas. Tidak, kakak kedua, dan kakak keempat, bukankah kalian semua membenci informasi di internet? Meskipun terlihat di tempat, itu akan lebih spesifik, tetapi harus ada sesuatu tentang gerbang kota kuno di Sikeng di internet, kan? Ding Liang bertanya ragu-ragu dengan wajah pahit. Ada yang online, tapi beda. Ada banyak informasi palsu di internet. Apalagi kita semakin tua dan jarang online. Mendengar ini, Zhang Zimu menghela nafas. Tidak, saudaraku, kamu bercanda. Aku melihat kamu mencari film di internet tempo hari. Film semacam itu. Ding Liang, dengan hidung memar dan wajah bengkak, saat ini benar-benar serius, katanya lagi. Menyingkir. Mendengar ini, Zhang Zimu tersipu dan meraung keras. Ketika Ding Liang mendengar ini, dia langsung menjadi jujur. Kakak ketiga, apakah kamu sudah gila? Apakah sudah waktunya membicarakan hal-hal romantis itu? Zhang Zimu kemudian bertanya lagi. Kakak, sebenarnya, menurutku tidak mudah bagi orang-orang dengan status kita untuk menemukan seorang wanita. Mengapa pergi ke film semacam itu, kakak, kamu membuang-buang waktu? Han Seng berbicara lagi, dan dia sedikit serius. Keempat, diam juga. Zhang Zimu benar-benar marah, siapa mereka, mengapa mereka bersikeras tentang masalah ini? Ketika Han Seng mendengar kata-kata itu, dia tidak berani berbicara lagi, dan benar-benar tutup mulut. Kakak ketiga, beritahu aku apa yang terjadi di tempat kejadian, jangan katakan apa-apa lagi. Setelah Zhang Zimu menenangkan emosinya, dia memandang Ding Liang dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Pria itu memang ada di sini. Duri naga kelahiran telah diambil. Menurut pelacakan lanjutan saya, aliansi pembunuh juga bergerak untuk menyergapnya. Tapi dia membawa mereka ke hutan di pinggiran kota dan membunuh mereka semua, karena saya takut ketahuan olehnya, jadi saya tidak berani terlalu dekat. Jadi saya tidak melihat wajahnya, apalagi dia memakai topeng, bahkan jika saya dekat dengannya, saya tidak bisa melihat wajahnya. Petik 2. Ding Liang berbicara perlahan. Ketika semua orang mendengarkan, mereka semua saling memandang dengan cemas, dan ekspresi wajah mereka penuh ketakutan. Sepertinya sudah pasti dia benar-benar ada di kota Linjiang. Dia belum mati. Dia masih di sana dan selalu ada di sana. Orang yang menakutkan ini bersembunyi di kota Linjiang. Zhang Zimu berdiri, mondar-mandir, dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan duri naga kelahiran. Aku sangat yakin bahwa orang yang muncul hari ini adalah orang yang menghilang selama bertahun-tahun. Ding Liang sangat yakin. Kak, menurut apa yang anak ketiga katakan, saya pikir tidak ada yang salah dengan masalah ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Liao Yin berbicara, wajahnya dingin. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bukankah kita sudah lama setuju? Saat ini, kita telah memastikan bahwa Raja Naga ada di kota Linjiang, tapi kita belum mengetahui detail Long Zhaitian dan hubungan antara Long Zhaitian dan Raja Naga. Setelah kami mengetahui hubungan Long Zhaitian dengan Raja Naga, misi kami selesai sepenuhnya. Sekarang Raja Naga kota Linjiang telah dikonfirmasi, bagian misi telah selesai. Zhang Zimu adalah Tao lagi. Maka kita akan terus bersembunyi di kota Linjiang. Ding Liang membuka mulutnya dan berkata, sekarang hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia kesulitan untuk berbicara, dengan dua bibir merah dan bengkak, terbuka dan tertutup. Ikuti saja rencana awal. Zhang Zimu mengangguk. Lalu aku seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menemukan tempat untuk berbaring dan memulihkan diri? Ding Liang menunjuk ke penampilannya dan bertanya. Jika kamu terlihat seperti ini, kamu benar-benar harus mencari tempat untuk berbaring, pergi keluar, dan jangan mengatakan apapun jika kamu dicurigai. Mungkin akan sulit bagi Nona untuk menjelaskannya. Zhang Zimu melirik Ding Liang, dan berkata. Dua lainnya juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, menyatakan persetujuan mereka. Saudaraku, sebenarnya, kupikir sekarang pada dasarnya yakin bahwa Long Zhaitian adalah Raja Naga. Jika Long Zhaitian bukan Raja Naga, gadis dari keluarga Lin dan Gu Yimi tidak akan berada di dekatnya lagi. Setelah Liao Yin berbicara, dia menenangkan diri dan berkata,
Kamu memang benar. Zhang Zimu mengangguk dalam-dalam. Kalau begitu aku tidak perlu pergi ke Gunung Mang. Aneh melihat anak ketiga seperti ini. Liao Yin mengecilkan lehernya, sedikit takut dan otentik. 3 hari kemudian, Gunung Mang benar-benar akan menjadi rumah Raja Naga. Pasti akan ada pembantaian di sana. Liao Yin tidak ingin pergi ke tempat sekacau ini. Apa yang harus dilakukan di tempat yang mengancam jiwa jika Anda tidak melakukan apa-apa, bukankah itu baik untuk hidup? Itu tidak akan berhasil, kakak kedua, kamu harus pergi. Ding Liang langsung keberatan. Kenapa kamu harus pergi? Liao Yin sedikit tidak yakin. Karena aku sudah pergi, dan masih seperti ini. Aku sudah pergi. Jika kamu tidak pergi, itu tidak adil bagiku. Semua orang ditarik oleh undian. Mengapa aku harus pergi dan kamu tidak pergi? Ding Liang berkata dengan keras kepala. Saya berkata, anak ketiga, tidak benar bagimu untuk mengatakan itu. Kamu merugikan orang lain dan menguntungkan dirimu sendiri. Apakah kamu tahu itu? Mendengar ini, Liao Yin berkata dengan wajah tak bisa berkata-kata. Bab 1333. Pokoknya, aku tidak peduli. Jika aku pergi, kamu harus pergi, kalau tidak itu tidak adil. Aku tidak setuju. Ding Liang berkata dengan keras kepala. Aku berkata, anak ketiga, mengapa kamu begitu bodoh? Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Liao Yin mengerutkan kening, tampak sungguh-sungguh. Oke, anak kedua, jangan membuat alasan, semuanya berjalan sesuai rencana awal. Bahkan jika kamu 90% yakin bahwa Long Zaitian adalah Raja Naga, itu tidak akan berhasil. Karena membiarkanmu pergi bukan hanya untuk mengetahui hubungan Long Zaitian dengan Raja Naga, tetapi untuk melihat seberapa kuat Raja Naga sekarang, yang sangat penting untuk tindakan lanjutan kami. Zhang Zimu membuat keputusan akhir. Saya pikir kakak benar. Han Seng berbicara dengan sangat tenang, toh itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, saya juga berpikir bahwa kakak laki-laki itu benar. Mendengar ini, Ding Liang mengangguk berulang kali, seperti drum mainan. Kalau begitu sudah beres. Mari kita semua istirahat sekarang, anak ketiga, kamu bisa mengatasi sendiri lukanya. Zhang Zimu berkata kepada semua orang. Aku baik-baik saja, itu semua trauma. Orang-orang biasa ini tidak mungkin menyakitiku terlalu banyak. Jika aku berani bergerak pada saat itu, aku tidak akan dipukuli seperti ini. Kata Ding Liang, masih sedikit tidak yakin. Setelah mengatakan ini, beberapa orang pergi satu persatu. Keesokan paginya, matahari pagi masuk dari jendela. Long Zaitian sudah bangun, tetapi Gu Qinglian masih bersandar di tempat tidur dan melihat pesan di telepon. Apa yang terjadi di kota Linjiang kemarin jelas mendominasi headline semua media sosial dan media berita utama. Buka Weibo, tajuk utama Weibo adalah beberapa kata, jenderal terkuat kekaisaran muncul di gerbang barat. Kemudian, pencarian panas kedua adalah, duri naga dari gerbang kota barat diambil. Di seluruh daftar pencarian Hot Weibo, 5 teratas pada dasarnya diambil alih oleh apa yang terjadi tadi malam, dan popularitasnya terus meningkat, tanpa sedikit pun tanda pembusukan. Gu Qinglian melihatnya dengan penuh minat, dan terus membolak-balik beberapa informasi. Untuk beberapa alasan, dia merasakan kegembiraan di hatinya. Tiba-tiba, pesan push berita muncul di bilah notifikasi ponselnya. Netizen memposting komentar yang memfitnah Lord Dragon King, dan dia jatuh hingga tewas di udara pada malam hari saat mengeringkan pakaiannya. Pesan yang didorong ini menarik perhatian Gu Qinglian, dan dia merasa sangat aneh. Apa hubungan antara memposting komentar fitnah di internet dan jatuh sampai mati saat menggantung pakaian? Karena penasaran, dia mengklik dan membaca berita. Seorang pria bernama King Feng Guangwansu, di internet menerbitkan pernyataan untuk memfitnah Tuan Raja Naga, kemudian meninggal di rumahnya ketika mengeringkan pakaiannya, dan jatuh dari lantai 3 hingga meninggal. Setelah menyelidiki, pria bernama Zhang, berusia 28 tahun, belum menikah, dan tidak memiliki pekerjaan jangka panjang yang layak. Mengandalkan uang untuk memposting-posting untuk memenuhi kebutuhan. Awal beritanya seperti ini, Gu Qinglian terus membaca, dia sangat akrab dengan nama layar ini, dan kemudian melihat komentar yang diposting oleh pria ini, dia berbicara sangat buruk, dia membunuh aliansi pembunuh di mana-mana, apakah ada bukti? Itu hanya membual, sekelompok katak yang dicuci otak di dalam sumur, silakan keluar dan lihat bagaimana mereka menilai dia. Melihat komentar ini, Gu Qinglian langsung teringat bahwa pria yang ID-nya adalah King Feng Guangwansu, adalah pria yang disikatnya kemarin. Pria ini memposting komentar di bawah video dan membuat marah banyak orang.
Hanya saja Gu Qinglian tidak menyangka bahwa dunia ini sangat tidak kekal, orang ini meninggal dalam semalam, dan dia jatuh dari sebuah gedung. Mungkinkah ada hubungan antara memfitnah Raja Naga dan jatuh ke kematiannya? Memikirkan hal ini, jantung Gu Qinglian berdetak kencang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, mungkinkah kematian, Guanzu King Fengguan, ini tidak jatuh dari sebuah gedung, melainkan semacam pembunuhan. Gu Qinglian memikirkannya, dan merasa bahwa itu sangat mungkin, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak mengejarnya lebih jauh. Orang-orang seperti ini yang memiliki pandangan salah dan tidak membedakan antara benar dan salah akan mati ketika mereka mati. Apa yang kamu lihat, begitu asyik. Pada saat ini, Long Zaitian masuk dari luar, melihat konsentrasi Gu Qinglian, jadi dia bertanya. Hei, lihat sendiri. Mendengar ini, Gu Qinglian menyerahkan telepon ke Long Zaitian untuk melihatnya. Long Zaitian melihatnya, tetapi merasa sedikit bingung. Apa hubungannya ucapan fitnahnya dengan jatuh ke kematiannya? Media saat ini hanya suka menyebarkan desas-desus dan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Semua jenis ritme menarik perhatian orang. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, dan mengembalikan telepon ke Gu Qinglian. Mengapa saya pikir itu penting? Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, terkait. Apa maksudmu? Long Zaitian berkedip, sedikit penasaran. Mungkinkah dia jatuh dari gedung karena ucapan fitnahnya? Gu Qinglian bertanya ragu-ragu. Dahi. Long Zaitian jelas terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ketika Gu Qinglian mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Gu Qinglian sangat masuk akal. Jika Anda mengatakan itu, mungkin itu benar-benar mungkin. Namun, sejujurnya, ada semua orang di internet. Melalui layar, tidak semua orang berbicara hanya untuk membicarakan fakta. Beberapa orang berbicara demi membahas fakta, dan beberapa berbicara untuk menghasilkan uang. Ada juga orang yang memposting untuk motif tersembunyi lainnya. Long Zaitian juga tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Kamu juga mengira orang ini dibunuh oleh penggemar fanatikmu. Gu Qinglian menatap Long Zaitian dengan sangat ingin tahu. Tidak mengherankan. Long Zaitian tersenyum. Berdengung. Beberapa berita lagi muncul di telepon. Pria itu dipukuli oleh sekelompok orang karena memfitnah Raja Naga, dan terluka parah serta dirawat di rumah sakit. Pria itu bentrok dengan orang lain karena memfitnah Tuan Raja Naga, dan keduanya ditahan. Pria itu didorong ke sungai karena ucapannya memfitnah Tuan Raja Naga. Keberadaannya tidak diketahui, dan pembunuhnya tidak diketahui. Gu Qinglian meliriknya lagi, semuanya adalah berita yang mirip, begitu banyak hal terjadi dalam semalam, semuanya terkait dengan memfitnah Raja Naga. Saat ini, salah satu pencarian panas di Weibo berbunyi, banyak kasus memfitnah Raja Naga menyebabkan banyak korban. Lihat lagi, sungguh, ada orang yang bertarung untukmu, dan bahkan membunuh orang. Gu Qinglian menyerahkan telepon ke Long Zaitian lagi, dan berkata, apa yang aneh tentang ini? Kuharap orang yang melakukannya baik-baik saja. Long Zaitian tampak tak berdaya. Yah, aku di sisi yang sama denganmu. Gu Qinglian menjawab. Bangun dan makan sarapan. Long Zaitian melihat waktu dan mengasihani Gu Qing. Oke, segera datang. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian turun dari tempat tidur dengan sangat aktif, pergi ke kamar mandi, mencuci muka dan menggosok gigi. Setelah itu, Long Zaitian turun. Saat ini, Long Xiaoxi sudah duduk di meja, dengan kedua kakinya tergantung di kursi, bergoyang santai, menunggu sarapan. Pagi, ayah. Melihat Long Zaitian turun, Long Xiaoxi memanggil dengan main-main, sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Bab 1334. Ini terlalu dini untukmu. Long Zaitian berjalan mendekat dan mengusap kepala kecil Long Xiaoxi. Apakah istrimu sudah bangun? Li Ping juga keluar dari dapur dan bertanya. Bangun, gosok gigi dan cuci muka. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Saat ini, Gu Yunsan dan Long Defu datang dari luar dengan pakaian sederhana, jelas mereka pergi keluar untuk berolahraga. Jangan bilang, 18 Duanjin kita benar-benar bagus. Setelah berlatih sebentar, saya merasa segar dan bahkan memiliki kekuatan di tubuh saya. Saya khawatir tentang apa yang tersisa di kaki saya. Gejala sisa, sekarang ditemukan benar-benar sembuh, seolah-olah tidak pernah buruk. Long Defu berkata kepada Gu Yunsan sambil berjalan. Hampir sama untukku. Aku tidak lagi sakit pinggang atau punggung. Tiba-tiba aku merasa lebih dari 10 tahun lebih muda.
Gu Yunsan meregangkan seluruh tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua, pergi mandi dan sarapan. Li Ping berkata kepada mereka berdua. Oke, ayo segera pergi. Mendengar ini, keduanya juga pergi mandi. Setiap kamar di villa memiliki kamar mandi sendiri, karena ruangan yang luas, fasilitas di dalamnya juga sangat lengkap. Mungkin, ini adalah desain villa teratas. Tidak lama kemudian, Gu Qinglian juga turun, dan kedua lelaki tua itu duduk setelah menulis sebentar. Bu, di mana Yuner? Long Zaitian bertanya. Gadis ini sudah keluar. Setelah makan 2 roti kukus dan minum secangkir susu kedelai, dia keluar. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan di sekolah. Saya pikir, jika tidak ada pekerjaan sekolah, dia tidak akan bisa bangun sepagi ini. Kata Li Ping sambil sibuk. Pergi keluar begitu cepat. Long Zaitian sedikit emosional ketika mendengar kata-kata itu. Saat ini, Long Devo menyalakan TV, itu adalah waktu berita pagi. Menyalakan TV, tidak ada kejutan, berita menunjukkan apa yang terjadi tadi malam, di layar TV, itu adalah layar di bawah gerbang kota kuno di barat kota, dan orang-orang gelap semua berlutut di tanah. Orang tua, apa yang mereka lakukan? Mengapa begitu banyak orang berlutut di tanah? Li Ping melihat gambar di TV dan bertanya dengan bingung. Wanita tua, aku menyuruhmu untuk menonton lebih banyak berita dan memahami urusan terkini, tetapi kamu tidak mendengarkan. Long Devo tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia mendengar itu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang urusan terkini. Apakah Anda ingin memasak? Jika saya menghabiskan begitu banyak waktu dengan Anda setiap hari, saya akan memperhatikan urusan terkini setiap hari. Li Ping berkata dengan marah. Mendengar ini, Long Devo secara naluriah menciutkan lehernya. Meskipun dulu dia sering melakukan pekerjaan rumah, itu dulu. Sekarang, pada dasarnya Li Ping yang melakukan pekerjaan rumah. Bukannya dia tidak ingin melakukan pekerjaan rumah, tetapi Li Ping tidak membiarkan dia melakukan hal-hal seperti memasak. Mengatakan bahwa Gu Qinglian hamil, dia tidak tahu bagaimana menyiapkan nutrisi untuk memasak, dan dia takut sesuatu buruk akan terjadi padanya. Li Ping berpikir begitu, Long Devo juga senang memiliki waktu luangnya. Ibu mertua, ini yang dikatakan tadi malam. Jenderal terkuat dan termuda dari Daxia kita muncul di gerbang kota kuno Sikeng di kota Linjiang. Meskipun dia tidak muncul, itu menyebabkan semua orang sujud. Gu Yunsan meneguk bubur dan menjelaskan dengan sabar. Ternyata jenderal ini pasti sangat sakti, kalau tidak, tidak akan ada orang yang berlutut untuk menyembahnya. Seorang panglima yang kuat akan disembah oleh orang lain, seperti Guan Erie, yang akan bertahan selamanya. Jika anakku juga begitu menjanjikan, aku akan merasa paling bahagia. Li Ping menghela nafas sambil mendengarkan. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian hanya bisa melirik Long Zaitian. Memang benar putramu sangat menjanjikan, Gu Qinglian menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakannya. Jika saya ada di sana, saya akan berlutut juga. Tanpa dia dalam perang perbatasan 6 tahun lalu, kami tidak akan bisa duduk dan makan di tempat ini sekarang. Kota Linjiang kami, saya khawatir itu juga akan menjadi wilayah bandit timur. Mendengar ini, Long Devo menghela nafas dan berkata. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum masam. Aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu berlutut. Long Zaitian tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mengapa kamu tidak bisa? Pejabat yang begitu berjasa, pahlawan seperti itu, harus menerima pemujaan kami orang biasa. Long Devo melirik Long Zaitian dan berkata dengan marah. Baiklah. Long Zaitian berhenti berdebat dan hanya menjawab. Jika suatu hari Anda dapat bertemu dengan pahlawan seperti itu dan berlutut di depannya, itu tidak akan dianggap merugikan Anda. Dikatakan bahwa jenderal kekaisaran ini tidak pernah mengungkapkan warna aslinya, dan tidak ada yang tahu seperti apa dia. Kekuatan kuat dan misterius, tetapi juga baik hati, setia, dan patriotik. Long Devo dengan sungguh-sungguh berkata kepada Long Zaitian. Jadi begitu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa setuju, dan sungguh mesum untuk mengatakan bahwa dia berlutut dan menyembah dirinya sendiri. Selama kamu tahu, Long Devo jelas cukup puas dengan reaksi Long Zaitian. Melihat dan mengobrol seperti ini, seluruh keluarga telah menyelesaikan sarapan mereka. Setelah sarapan, Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi bekerja. Long Xiaoxi tinggal di rumah, dan dibawa oleh Long Devo, Li Ping, dan Gu Yunsan. Long Xiaoxi juga sangat patuh, sangat tidak khawatir merawat anak seperti itu dan orang tua.
Sinar matahari hari ini sedikit lebih baik. Di pagi hari, matahari menyinari sebuah paviliun kecil, dan juga menyinari tubuh Zhao Hongsui. Pada saat ini, tubuh Zhao Hongsui terasa hangat. Dibandingkan dengan utara, musim dingin di selatan sebenarnya sejuk. Zhao Hongsui mengenakan gaun yang tidak terlalu tebal, dan sedang minum teh dan sarapan saat ini. Setiap pagi, yang harus dia lakukan adalah duduk di sini, memperhatikan pemandangan sekitar, dan berpikir dengan tenang. Pada saat ini, Tuan Jin bergegas masuk dari luar, berjalan mendekat, dan sampai di depan Zhao Hongsui. Nona, sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Penatua Jin sedikit kehabisan napas. Zhao Hongsui menjawab, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketenangan Zhao Hongsui yang mengejutkan membuat Tuan Jin sedikit bingung harus berkata apa. Nona, tadi malam, pria itu muncul di gerbang kota kuno di barat kota dan mengambil duri naga kelahirannya. Penatua Jin mengatur banyak kata, dan akhirnya berbicara. Saya tahu ada banyak desas-desus di internet. Sepertinya mereka tidak menyembunyikan apapun dengan sengaja. Meskipun mereka tidak muncul, mereka mengambil milik mereka secara terbuka. Zhao Hongsui berbicara dengan tidak tergesa-gesa, setelah mengambil secangkir teh untuk dirinya sendiri, dia menuangkan secangkir lagi untuk Jin Lao. Melihat ini, Penatua Jin juga duduk, mengambil camilan, mencicipinya, dan menyesap tehnya. Nona, maksudmu dia sengaja muncul di gerbang kota barat, muncul secara terbuka, agar semua orang tahu bahwa dia muncul di gerbang kuno kota barat. Penatua Jin melambat, lalu bertanya. Bab 1335. Jika tidak, Zhao Hongsui tertawa kecil, lalu berkata. Mendengar ini, Old Jin sedikit mengernyit. Jelas, pikirannya tidak dapat mengimbangi Zhao Hongsui. Semua orang setuju bahwa pikiran Zhao Hongsui baik. Dia berkata dengan meriah bahwa dia ingin menunggu anggota aliansi asasin di teras Jenderal Mangshan. Ini harus dipercaya oleh orang lain. Jika dia ingin dipercaya oleh orang lain, cara terbaik adalah dia muncul di kota Linjiang, agar dia bisa berada di kota Linjiang. Tunggu orang yang kamu inginkan di peron umum. Zhao Hongsui berbicara dengan santai. Nona masih berpikir dengan hati-hati. Ini seperti bermain catur. Saya bisa memikirkan 3 langkah berikutnya, tetapi Nona bisa memikirkan 10 langkah berikutnya sekaligus. Nona dan saya tidak bisa membandingkan sama sekali. Tuan Jin menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Aku hanya lebih baik dalam berpikir. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka kuasai. Zhao Hongsui menyesap teh lagi dengan ekspresi tenang dan alami. Tentu. Jin tua tersenyum. Nona, bisakah kita keluar dari sini? Memikirkan sesuatu tiba-tiba, ekspresi Penatua Jin berubah lagi, menatap Zhao Hongsui, katanya dengan serius. Pergi dari sini, kenapa? Zhao Hongsui bertanya dengan sedikit cemberut setelah mendengar ini. Kota Linjiang, terlalu berbahaya. Orang itu sudah berada di kota Linjiang, dan kamu berasal dari keluarga Zhao kami. Aku khawatir dia akan mengincarmu. Penatua Jin berkata dengan sangat cemas. Jika dia bahkan mengincar wanita yang lemah, maka menurutku dia bukan laki-laki lagi. Selain itu, apa yang dia targetkan padaku, apa yang bisa aku lakukan sebagai wanita yang lemah, dan apa pengaruhnya terhadap dirinya. Zhao Hongsui masih tenang ketika mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun apa yang wanita itu katakan masuk akal, aku harus menjaganya. Penatua Jin masih bersikeras pada idenya sendiri. Tidak perlu pergi, kenapa pergi, aku tidak bisa menemukan alasan untuk pergi. Jika kita ingin pergi, bukan berarti kita pergi. Kota Linjiang masih sangat aman bagiku. Zhao Hongsui sangat percaya diri saat mendengar ini. Nona, kamu terlalu berisiko. Penatua Jin sedikit terdiam, untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana membujuk Zhao Hongsui. Jin tua, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa. Mari kita tonton pertunjukan yang bagus ini, bukankah itu bagus? Aku khawatir tidak banyak kesempatan untuk melihat pertunjukan yang bagus dalam hidup ini. Zhao Hongsui menatap Penatua Jin dengan ekspresi serius. Nona. Penatua Jin juga terdiam saat mendengar kata-kata itu. Jin tua, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Zhao Hongsui tertawa lagi. Yah, aku akan pergi kemanapun Nona pergi, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi keselamatan Nona. Jin tua menghela nafas. Kamu masih belum mengenal pria itu, jadi kamu khawatir. Zhao Hongsui tersenyum. Saya tidak mengerti, apakah Anda mengerti Nona?
Saya tidak bermaksud mempertanyakan Nona, saya hanya ingin tahu. Penatua Jin bertanya ragu-ragu. Saya tidak begitu mengerti, tetapi orang itu adalah orang yang sangat luar biasa. Semakin luar biasa seseorang, semakin tinggi semangatnya, dan semakin ambisius seseorang, semakin dia akan melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Jadi, dia tidak akan menembak kita dengan santai. Yang harus kita khawatirkan bukanlah pria itu ingin menembak kita. Sudut mulut Zhao Hongsui meringkuk menjadi sedikit bahaya, dan dia berbicara dengan tenang. Nona benar. Setelah mendengar ini, Penatua Jin mengangguk. Akhir-akhir ini, kami tidak keluar untuk terlibat dalam urusan luar. Pada dasarnya, tidak akan terjadi apa-apa. Zhao Hongsui meminum secangkir teh, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Dimengerti, Nona, saya tidak akan meninggalkan setiap langkah untuk melindungi Nona saya. Penatua Jin sangat berhati-hati dan otentik. Mendengar apa yang dikatakan Jin Lao, Zhao Hongsui juga tetap diam. Ini akan baik-baik saja. Ketika Zhao Hongsui mendengar ini, dia hanya menjawab dan terus minum teh. Di halaman keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran, Zhao Teiji sedang minum teh saat pengurus rumah tangga bergegas masuk. Tuan tua. Pengurus rumah berteriak. Yah, ada apa? Ketika Zhao Teiji mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Zhang Lao menelepon, lihat, apakah kamu ingin menjawabnya? Tanya kepala pelayan ragu-ragu. Jawab. Zhao Teiji menjawab, lalu berdiri, mengikuti kepala pelayan, dan berjalan keluar. Datang ke lobi, Zhao Teiji mengangkat telepon. Halo. Teriak Zhao Teiji. Patriark tua, ini aku, Zhang Zimu. Suara Zhang Zimu terdengar dari ujung telepon. Aku tahu, katakan padaku, ada apa? Zhao Teiji bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Patriark tua, pria itu memang muncul tadi malam. Zhang Zimu sangat berhati-hati dan otentik. Saya belum melihat berita yang relevan. Apa situasi spesifiknya? Ketika Zhao Teiji mendengar ini, hatinya tergerak, dan dia bertanya lagi. Tadi malam, orang itu muncul di gerbang kota kuno Sikeng, dan mengambil apa yang menjadi miliknya. Dia mengambil duri naga kelahiran. Awalnya, aliansi asasin juga mengatur agar orang-orang menyergap, tetapi pada akhirnya, Patriark tua pasti memikirkannya. Aku juga bisa memikirkannya. Nada bicara Zhang Zimu agak dalam. Dia masih kembali, dan dia masih sama seperti sebelumnya. Saya tidak tahu apakah kekuatannya lebih kuat sekarang. Zhao Teiji menghela nafas, wajahnya agak gelap. Setelah bertahun-tahun, pria itu masih menjadi mimpi buruk di hatinya, bertahan sepanjang waktu, siang dan malam. Setelah bertahun-tahun, dia masih kembali. Kami tidak berani berbicara omong kosong tentang kekuatannya, karena kami tidak pernah bertarung melawannya. Tapi melihat master yang dikirim oleh aliansi asasin untuk membunuhnya, dapat diprediksi bahwa dia masih sangat kuat. Setidaknya jika kita bergabung, saya khawatir kita tidak akan menjadi lawannya. Zhang Zimu adalah Tao lagi. Selain itu, apakah ada berita dari Long Zaitian? Zhao Teiji menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya. Belum. Setelah 2 hari seperti ini, anak kedua menyelinap ke Gunung Mang dan mengamati secara diam-diam sebelum kita bisa memastikannya. Namun, meski tidak dikonfirmasi, menurutku itu kacau. Zhang Zimu menjawab. Aku butuh jawaban yang pasti. Zhao Teiji bergumam pada dirinya sendiri. Dimengerti, Patriark tua, jangan khawatir, kita harus mencari tahu situasinya di sini. Zhang Zimu sepenuhnya setuju. Yah, apakah ada yang lain? Zhao Teiji menjawab dan bertanya. Patriark tua, aku ingin tahu, bagaimana kamu akan berurusan dengan pria itu? Zhang Zimu bertanya dengan sedikit hati-hati. Saya secara alami memiliki cara saya sendiri. Dengan kekuatan keluarga Zhao kita, tentu tidak mungkin menjadi lawannya. Oleh karena itu, kita perlu meminjam kekuatan dari luar. Zhao Teiji berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan Zhang Zimu, karena pertanyaan ini memang tidak mudah dijawab. Meminjam kekuatan eksternal apa yang dipinjam? Zhang Zimu terdiam sesaat, lalu bertanya lagi. Bab 1336. Kamu lupa, guru suci selalu ada di pihak kita. Ada kilatan dingin di mata Zhao Teiji, seolah menunjuk. Guru suci. Zhang Zimu tertegun sejenak. Meskipun ini adalah jawaban yang dia harapkan, dia masih merasa sedikit terkejut ketika mendengar jawabannya. Apakah dia akhirnya akan melakukannya? Ya, kami tidak memiliki master yang dapat menangani pria itu, tetapi guru suci berbeda.
Kita tidak boleh meremehkan guru suci kita, dia juga orang yang tersembunyi. Zhao Taiji menghela nafas ringan, seolah menunjuk sesuatu. Akhirnya saatnya untuk sampai ke titik ini. Zhang Zimu menghela nafas sedikit. Cepat atau lambat, bukankah kita semua harus sampai pada langkah ini? Zhao Taiji bertanya balik. Apa yang akan Tuhan lakukan? Setelah Zhang Zimu terdiam sejenak, dia bertanya lagi. Aku juga tidak tahu. Bahkan jika aku tidak menanganinya, guru suci akan mengetahui situasi di kota Linjiang, dan dia akan mengambil tindakan. Kita hanya perlu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Zhao Taiji terus berbicara dengan wajah muram. Baiklah. Zhang Zimu menanggapi. Tidak ada yang perlu digantung terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan tugas terakhir, kalian semua kembali. Jangan bersembunyi di tempat yang benar dan salah. Biarkan Hong Sui kembali juga. Lagi pula, dia bisa dianggap sebagai cucuku. Zhao Taiji mengangkat semangatnya, berkata kepada Zhang Zimu, dan setelah selesai berbicara, dia menghela nafas panjang. Ketika Zhang Zimu mendengar kata-kata itu, dia menjawab dan menutup telepon. Zhao Taiji berdiri di sana dan berpikir sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pengurus rumah. Setelah sekian lama, Zhao Taiji memanggil. Patriark tua, ada apa? Kepala pelayan tua masuk dan bertanya. Beritahu saya bahwa semua tuan dari keluarga Zhao yang berada di luar telah kembali ke ibu kota kekaisaran dan siap membantu saya kapan saja. Zhao Taiji tampaknya telah membuat keputusan besar. Patriark tua, penguasa kota Linjiang, apakah kamu juga memanggil mereka kembali? Tanya pengurus rumah tua itu. Tuan kota Linjiang masih memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi mereka belum bisa kembali. Untuk orang-orang kota Linjiang, saya memiliki pengaturan lain. Kecuali untuk tuan kota Linjiang, semua orang harus kembali ke ibu kota kekaisaran. Kata Zhao Taiji lagi. Ya, aku akan mengaturnya sekarang. Kepala pelayan tua itu menanggapi, dan melangkah mundur. Setelah pengurus rumah tangga tua pergi, Zhao Taiji masih berdiri di tempatnya, memikirkan sesuatu. Jika keluarga Zhao saya dapat lulus ujian ini, itu akan bertahan selama ribuan tahun. Jika kami tidak dapat melewatinya, kami hanya akan terkenal selamanya, atau kami akan meninggalkan reputasi buruk selamanya. Zhao Taiji mengangkat kepalanya sedikit, menghela nafas panjang, dan setelah linglung beberapa saat, dia meninggalkan tempat itu dan menuju ke bagian belakang aula. Hari berlalu dengan cepat. Setelah tahun baru, hari-hari berangsur-angsur menjadi lebih panjang, dan hari ini sepertinya lebih lama dari sebelumnya. Setelah Long Zaitian makan malam dengan Gu Qinglian, hari belum sepenuhnya gelap. Setelah makan, mereka berdua jalan-jalan, tidak jauh, hanya berjalan-jalan di sekitar area villa. Mengapa matahari terbenam begitu indah hari ini? Dipegang oleh Long Zaitian, Gu Qinglian melihat ke arah langit, menyipitkan mata sedikit, dan menghela nafas. Tidak peduli betapa indahnya matahari terbenam, itu tidak sebaik kamu. Long Zaitian sedikit tersenyum. Long Zaitian, aku menemukan bahwa kamu semakin fasih. Gu Qinglian memandang Long Zaitian dengan rasa ingin tahu, dan bercanda. Kenapa, bukankah aku selalu seperti ini? Long Zaitian tersenyum terus terang. Apakah kamu memberitahu gadis kecil lain apa yang kamu katakan? Gu Qinglian memiliki wajah yang lucu. Tidak, aku hanya memberitahumu, seorang gadis kecil. Long Zaitian tersenyum tipis, menatap wajah cantik Gu Qinglian dengan serius. Cukup, aku tidak percaya. Aku sudah tua, dan aku bukan lagi gadis kecil, tapi wanita berwajah kuning. Apalagi setelah melahirkan, dengan pinggang ember dan wajah pahit, kamu harus menyukai baru dan membenci yang lama. Gu Qinglian dengan sengaja menghela nafas, lalu berkata, di mana itu? Long Zaitian berdiri di depan Gu Qinglian, dan meremas wajah cantik Gu Qinglian. Mengapa kamu begitu menyebalkan, dan kamu sangat suka mencubit wajah orang? Gu Qinglian menepuk wajah Long Zaitian, merasa sedikit tidak senang. Lihat apa itu? Long Zaitian tiba-tiba melihat sebuah pohon besar tidak jauh dari sana, dengan bunga ungu halus bermekaran di atas pohon. Aku mengerti, ada apa, hanya ada satu bunga, sangat aneh. Mengikuti tatapan Long Zaitian, Gu Qinglian juga melihatnya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain. Dia berlari dan melompat dengan cepat dengan bantuan dahan, dan akhirnya mencapai puncak pohon, dan merobek bunga, dan segenggam daun itu pada saat yang bersamaan. Long Zaitian membuang daunnya, dan dahan bunga yang lengket juga patah, lalu memasukkan bunga itu ke kepala Gu Qinglian. Mengapa kamu begitu kekanak-kanakan?
Dengan senyum di wajahnya, Gu Qinglian hanya bisa menggoda. Bisakah ini disebut kekanak-kanakan? Menurutku bunga ini seindah dirimu. Long Zaitian menghela nafas, melihat mahakaryanya dengan ekspresi puas. Huaer atau aku, siapa yang lebih cantik? Gu Qinglian sengaja mengatupkan bibirnya dan bertanya. Tentu saja itu kamu, bunga-bunga itu hanya untuk membuatmu marah. Long Zaitian tersenyum. Mulut seorang pria, hantu penipu. Gu Qinglian menatap Long Zaitian dengan marah, tapi hatinya hangat. Wanita memang seperti ini, mereka bilang tidak, tapi tubuh mereka jujur. Suami dan istri tua, apakah perlu berbohong padamu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam. Siapapun suami dan istri lamamu, kamu sudah tua. Kamu 5 atau 6 tahun lebih tua dariku. Kamu sudah tua. Gu Qinglian menusuk dada Long Zaitian, melengkungkan bibirnya. Ya, saya sudah tua, jadi, apakah Anda puas? Long Zaitian menggaruk kepalanya dan menjawab. Itu orang tua. Gu Qinglian memiliki wajah yang teguh. Ayo pergi, masih ada setengah lingkaran, kita akan pulang dari sana. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian, dan Gu Qinglian juga melangkah maju, memegang lengan Long Zaitian. Tampaknya selama Long Zaitian ada di sisinya, dia merasa sangat aman. Ini adalah rasa aman alami Long Zaitian yang unik. Sayang, berapa hari kamu akan keluar kali ini? Gu Qinglian memikirkan sesuatu, wajahnya sedikit berubah, dan dia bertanya dengan cemas. Kalau cepat, 1 hari. Kalau lambat, 2 hari 2 malam. Bagaimanapun, masalahnya selesai, dan akan kembali. Long Zaitian tampak santai. Itu terlalu berbahaya. Gu Qinglian menghela nafas, sangat khawatir. Kamu harus percaya padaku, suamimu adalah orang paling berkuasa di Daxia. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuhku. Satu-satunya orang yang bisa membunuhku adalah diriku sendiri. Long Zaitian dengan lembut meraih bahu Gu Qinglian dan berkata dengan serius. Apakah yang kamu katakan itu benar? Gu Qinglian juga menatap Long Zaitian. Meskipun dia tahu jawabannya, dia masih ingin jawaban datang dari mulut Long Zaitian. Bab 1337. Tentu saja itu benar. Saya memiliki keyakinan mutlak. Long Zaitian tersenyum sedikit, cukup percaya diri. Aku juga percaya padamu. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Long Zaitian tersenyum. Sebenarnya Nona Linsi dan Xiao Lu bisa membantumu. Selain itu, kamu punya begitu banyak pembantu, kenapa kamu tidak memobilisasi mereka? Gu Qinglian melanjutkan. Karena aku punya rencanaku sendiri, dan aku sudah memberitahumu alasan spesifiknya sebelumnya. Kali ini, bagiku, ini hanya operasi perburuan. Dan aku satu-satunya pemburu di gunung-gunung. Long Zaitian sangat percaya diri. Mendengar ini, Gu Qinglian memegang tangan Long Zaitian erat-erat, sedikit mengernyit, dan menatap Long Zaitian dalam-dalam. Bertemu dengan mata Gu Qinglian, Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Keduanya berbicara dan mengobrol, dan akhirnya berjalan di sekitar lingkungan, lalu kembali ke villa sambil berpegangan tangan, mereka berjalan ke aula. Pada jam ini, para tetua dalam keluarga semuanya sedang menonton TV. Yang sedikit mengejutkan hari ini adalah Long Yun'er juga muncul di aula, menonton TV bersama. Dan di TV, masih ada berita tentang Laksamana kelas 1 Kekaisaran. Kakak, ipar perempuan, kamu kembali. Long Yun'er sedang makan kacang, dan ketika dia melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian, dia menyapa mereka. Pada saat ini, Long Xiaoxi juga sedang duduk dengan Long Yun'er, tapi saat ini Long Xiaoxi sedang bersembunyi di bawah sarang berderit Long Yun'er, makan kacang seperti tikus kecil. Bahkan ketika Long Zaitian dan Gu Qinglian masuk, dia tidak menyadarinya dan makan dengan sangat nikmat. Kenapa, kamu tidak bersembunyi di kamarmu hari ini? Long Zaitian duduk dan bertanya, Gu Qinglian juga duduk. Menonton berita. Long Yun'er menunjuk ke gambar di TV, dan berkata, apa yang begitu menarik tentang ini? Long Zaitian tertawa tercengang. Saya mendengar sebelumnya bahwa ada orang yang sangat kuat di Daxia kami, yang menjadi terkenal di usia muda dan kuat di mana-mana. Sekarang dia muncul lagi, dan dia sekarang menjadi idola saya. Saya memutuskan untuk belajar keras dan berguna untuk negara di masa depan. Idolaku sudah dekat. Long Yun'er berbicara dengan fasih sambil makan. Itu juga idola saya. Long Xiaoxi bergumam pada dirinya sendiri sambil mengunyah makanannya. Hei, kamu masih menjadi idola di usia yang begitu muda, kamu bisa menariknya.
Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian menepuk kepala kecil Long Xiaoxi dengan ringan. Bu, apakah kamu mau memakannya? Selalu enak. Long Xiaoxi menyerahkan kacang yang sudah dikupas ke Gu Qinglian, dan berkata. Berhenti, jangan, kamu makan sendiri, kamu benar-benar seperti babi kecil. Kamu bilang jika kamu makan seperti ini, apakah kamu akan menjadi wanita kecil yang gemuk di masa depan? Gu Qinglian mencubit wajah gemuk Long Xiaoxi, sangat memanjakan. Tidak, jelas tidak, aku tidak bisa gemuk. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia buru-buru berkata. Kalau begitu kamu terus makan. Gu Qinglian juga tidak punya pilihan. Lihat, itu tampak belakang idolaku. Ini satu-satunya foto yang beredar sejauh ini. Meski hanya tampak belakang, itu menunjukkan betapa hebatnya idolaku. Long Yuner menunjuk ke TV dan berkata kepada semua orang. Belum lagi, sosok ini terlihat familiar bagiku. Li Ping duduk di sebelah Long Defu, menonton TV, mengetuk biji melon, dan berkata dengan isyarat. Mata wanita tuamu sudah familiar dengan segalanya, kamu bisa mengatakan banyak hal. Long Defu sangat terdiam saat mendengar itu. Itu memang familiar, aku tidak berbicara omong kosong. Li Ping sedikit keras kepala. Ayah, aku tidak mengatakan itu. Aku juga berpikir punggung ini agak familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Pada saat ini, Long Yuner berbicara. Seperti ayahku, kamu bahkan tidak tahu. Long Xiaoxi berbicara tiba-tiba, dan semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Untuk beberapa saat, pemandangan itu menjadi hening. Puff, menurutku itu tidak terlihat seperti apapun aku melihatnya. Long Yuner juga tersenyum saat mendengar ini. Lagi pula aku tidak peduli, aku hanya merasa seperti itu. Long Xiaoxi agak keras kepala, dan Long Zaitian merasa sedikit lega ketika mendengar kata-kata itu, dia benar-benar putrinya sendiri, yang bisa dilihat. Gu Qinglian juga menutup mulutnya dan tersenyum ringan, dan mau tak mau menatap Long Zaitian. Saya tidak tahu apakah itu tebakan buta atau semacamnya, Long Xiaoxi benar sekali. Aku pikir kamu adalah seorang gadis kecil, tetapi kamu memihak ayahmu, dan kamu bisa menyalahkan ayahmu untuk semuanya. Luar biasa. Long Yuner menggenggam leher kecil Long Xiaoxi, dan mencubit wajah kecil Long Xiaoxi dengan keras. Hei, kau akan mencekikku. Long Xiaoxi berjuang dan berkata. Long Yuner, saya pikir Anda pantas dipukuli, bukan? Untuk orang sebesar itu tidak serius. Jika Anda menyakiti cucu perempuan saya akan mematahkan kaki Anda. Melihat situasi ini, Li Ping mau tak mau membuat Long Yuner bergidik. Mendesis. Long Yuner berteriak kesakitan. Bu, apakah aku milikmu? Long Yuner terdiam, serangan ini terlalu kejam. Apakah kamu pikir kamu milikku atau bukan? Apakah aku berani mengalahkanmu seperti ini? Li Ping berkata dengan marah. Itu pantas, itu tidak benar setiap hari. Long Defu melirik Long Yuner, dan berkata dengan marah. Hanya kakakku yang terbaik bagiku. Long Yuner ingin menangis, tapi dia meraih lengan Long Zaitian. Ayo, jangan munafik, kamu sudah tua. Long Zaitian mendorong kepala Long Yuner. Wow, kakak tidak mencintaiku lagi. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata ini, hatinya hancur. Tidak apa-apa, kakak ipar mencintaimu. Gu Qinglian tersenyum ringan, menekan kepala Long Yuner di bahunya, dan berkata sambil tersenyum. Lebih baik menjadi ipar perempuan tersayang. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia langsung senang, dan memeluk lengan Gu Qinglian dengan penuh kasih sayang, dengan ekspresi puas di wajahnya. Kapan kamu bisa bicara tentang pacar? Kata Li Ping tiba-tiba. Aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan menyibukkan diri dengan pelajaranku dulu. Jika ada hal lain, aku akan membicarakannya nanti. Mendengar kata-kata ini, Long Yuner tiba-tiba berdiri, seolah-olah ekornya telah diinjak, dan buru-buru menuju kamarnya. Setelah beberapa saat, itu menghilang begitu saja. Anak ini. Li Ping meliriknya dan berkata dengan marah. Yuner ini masih belajar, jangan khawatirkan pacarnya. Gu Yunsan bersujud pada biji melon, duduk di samping, dan tertawa. Old Gu, apa yang kamu katakan salah? Qinglian juga menikah di usia 20-an. Ini dan Zaitian telah menikah selama 5 atau 6 tahun. Yuner telah melewati usia pernikahan Qinglian. Li Ping membalas ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimana bisa sama?
Pernikahan King Lian secara eksplisit diminta oleh lelaki tuaku. Jika bukan karena lelaki tua itu, siapa yang bisa mengalahkan gadis ini? Mendengar ini, Gu Yunsan berkata dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya ketika Gu Qinglian menikah, dia juga tidak setuju, tetapi waktu telah membuktikan bahwa penglihatan lelaki tua itu tidak salah sama sekali. Bab 1338. Sekarang, aku tidak bisa mengalahkan gadisku ini. Li Ping menghela nafas. Tidak apa-apa. Dia punya banyak waktu. Kebanyakan gadis saat ini sedang mengejar karir. Tidak ada salahnya mengejar karir. Gu Yunsan tampak santai. Itu yang aku katakan, tapi aku juga khawatir. Wanita ini tidak lebih baik dari pria. Masa muda seorang wanita dikatakan di masa lalu. Li Ping berkata lagi. Bu, Yuner harus memutuskan sendiri tentang masalah ini, jadi jangan khawatir tentang itu, dan aku juga tidak bisa khawatir tentang itu. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sebagai orang tua, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu tidak perlu kami khawatir tentang itu, tapi adikmu bodoh setiap hari. Li Ping menggelengkan kepalanya. Ayo, kalian harus tidur lebih awal, dan King Lian dan aku juga pergi istirahat. Long Zaitian berkata kepada semua orang. Ayo kita menonton TV sebentar. Li Ping menjawab. Aku juga akan menonton TV sebentar. Long Xiaoxi mengangkat kepalanya dan berkata, tetapi Long Zaitian juga mengerti bahwa Long Xiaoxi enggan berpisah dengan kacang di atas meja, dan saat ini dia belum pernah puas, dan dia terus mengunyah dan memakannya tanpa henti. Seperti tikus kecil. Oke, kamu pergi, aku akan mengirimnya ke tempat tidur nanti. Li Ping melambaikan tangannya. Terima kasih ibu. Gu Qinglian tersenyum. Di mana kamu berbicara? Jawab Li Ping. Lalu Long Zaitian dan Gu Qinglian naik ke atas. Nenek, apakah kamu menginginkannya? Long Xiaoxi mengupas kacang dan bertanya. Kamu makan, nenek tidak bisa makan lagi. Li Ping sedikit tersenyum mendengar ini. Aku melihat gigimu masih banyak, kenapa kamu tidak bisa makan? Long Xiaoxi menjulurkan kepalanya dan berkata dengan serius. Nenek tidak mau menggigit, benda ini terlalu keras. Li Ping tidak bisa menahan tawa. Lagi pula, itu malas. Long Xiaoxi berkedip dan memukul paku di kepala. Hahaha. Nenekmu malas, dan dia yang paling malas. Long Defu juga tertawa ketika mendengar kata-kata ini, terkadang dia merasa bahwa cucu perempuannya yang kecil sangat imut. Long Defu, apa yang kamu tahu, bisakah aku lebih malas darimu? Li Ping tidak senang saat mendengar kata-kata Long Defu. Mendengar ini, Long Defu tidak bisa menahan lehernya dan tidak berani berbicara. Hahaha. Long Xiaoxi makan dengan gembira, melihat Long Defu seperti ini, tidak bisa menahan tawa. Mari kita tinggalkan benda tua ini sendirian. Li Ping memeluk Long Xiaoxi dan berkata dengan marah. Long Xiaoxi masih makan dengan puas, dan seluruh keluarga masih menonton TV, semuanya tampak begitu harmonis. 2 hari juga berlalu dengan cepat, selama 2 hari ini, kota Linjiang tampak sangat sunyi, dan tidak ada yang istimewa terjadi, bahkan tidak ada pembunuhan di tengah malam. Hanya saja kesunyian seperti ini membuat orang merasa tidak nyaman. Sore hari, Gu Qinglian dan Long Zaitian pulang kerja seperti biasa, karena alasan khusus, mereka meninggalkan pekerjaan di tengah jalan untuk berbelanja bahan makanan hari ini. Ini hampir cukup, terlalu banyak, dan aku tidak bisa menyelesaikannya. Long Zaitian mengikuti Gu Qinglian di belakang, membujuknya. Apa asupan makananmu sendiri, tahu tidak? Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, lalu berkata. Aku hanya makan banyak, dan hidangannya hampir cukup. Long Zaitian tersenyum canggung. Apa yang ingin kamu makan, aku akan membuatnya untukmu malam ini. Gu Qinglian berkata dengan serius. Tidak mungkin, bagaimana ibu bisa membiarkanmu masuk ke dapur? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Kamu akan keluar malam ini, bagaimana jika aku memasakkanmu makanan? Gu Qinglian mengedipkan matanya, sedikit sedih. Kalau begitu lakukanlah, tidak apa-apa. Melihat Gu Qinglian seperti ini, Long Zaitian mau tidak mau mengelus kepalanya. Setelah itu, Gu Qinglian membeli segala macam barang, dan Long Zaitian tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah lama sibuk, Gu Qinglian akhirnya puas. Long Zaitian memutar barang-barangnya dan pergi ke tempat dia menyimpan mobilnya. Setelah banyak kesulitan, dia memasukkan semua barang yang dia beli ke dalam bagasi mobil. Meramal, pernikahan, masa depan, karir,
Jika Anda tidak yakin, Anda tidak butuh uang. Pada saat ini, seorang lelaki tua jahat berteriak. Lelaki tua jahat itu memiliki mata buta, dan ada spanduk kecil di sampingnya dengan kata-kata aneh tertulis di atasnya. Berdiri di depan mobil, mata Gu Qinglian tiba-tiba tertuju pada lelaki tua itu. Setelah melihatnya, dia berjalan mendekat. Apa yang salah? Melihat Gu Qinglian seperti ini, Long Zhaitian bertanya. Apakah kamu ingin diramal? Tidak tahu mengapa, tetapi Gu Qinglian tiba-tiba memiliki keinginan yang tiba-tiba dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Bukan apa-apa untuk meramal. Akan aneh jika bisa meramal apapun. Long Zhaitian melirik pakaian lelaki tua jahat itu, tersenyum, dan melihat bahwa dia adalah seorang penipu, pikir Long Zhaitian di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya. Bukankah itu harus diramal? Gu Qinglian masih bertahan. Orang tua, bisakah kamu meramalnya untukku? Kata Gu Qinglian. Nyonya hamil dengan Liu Jia, wajahnya merah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria tua jahat itu menoleh ke arah Gu Qinglian, dan kemudian berkata dengan tajam. Orang tua, bisakah kamu melihat? Gu Qinglian sedikit penasaran. Ketika kamu dekat dengan lelaki tua itu bisa merasakan bahwa seseorang yang sangat beruntung sedang mendekatiku. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua jahat itu mencubit rosario di tangannya dan tertawa. Begitu pintar. Gu Qinglian sangat terkejut ketika mendengar ini. Ayo pergi. Long Zhaitian mengasihani Gu Qing. Orang tua, bisakah kamu meramal untuk suamiku? Gu Qinglian bersikeras. Hah? Yang berdiri di sebelahmu adalah suamimu, kan? Mendengar ini, lelaki tua jahat itu berbalik ke sisi lain lagi dan mendekati Long Zhaitian. Ya, Pak Tua, berapa banyak yang kamu inginkan? Gu Qinglian menjawab. Kamu adalah orang yang sangat kaya dan berkuasa. Ini adalah kesempatanku untuk bertemu denganmu, orang tua. Apakah kamu punya uang receh? Pria tua jahat itu mengelus janggut abu-abunya dan bertanya dengan tajam. Mendengar ini, Gu Qinglian menyentuh sakunya, lalu mencari di sakunya sendiri. Menemukannya, sepeser pun, tapi ada tinta di atasnya, dan agak kotor. Gu Qinglian mengeluarkan koin itu dan berkata dengan penuh semangat. Bawa itu. Mendengar ini, lelaki tua jahat itu mengulurkan tangannya. Pak Tua, jika kamu melakukan bisnis seperti ini, kamu tidak akan bisa menghasilkan cukup uang untuk makan lengkap dalam sehari, kan? Melihat lelaki tua jahat itu, Long Zhaitian bertanya dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Uang adalah sesuatu di luar tubuh. Ketika saya berbisnis, orang tua bergantung pada orang untuk mengumpulkan uang, dan orang kedua. Yang lebih penting adalah melihat peluang. Orang tua jahat itu meremas koin di tangannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, tersenyum dan tidak melanjutkan bicara. Bu, apa yang kamu inginkan? Lelaki tua itu menggosok-gosok uang receh di tangannya, seolah merasakan sesuatu, lalu bertanya lagi. Bab 1339. Saya ingin menghitung nasib baik atau buruk, bagaimana dengan nasib baik dan buruk suami saya baru-baru ini? Gu Qinglian menjawab. Mendengar ini, lelaki tua itu menoleh ke arah Long Zhaitian, tangannya masih memegang koin, dan jari-jarinya mengelusnya bola-balik. Saat dia melihatnya seperti ini, Long Zhaitian menatap mata lelaki tua itu melalui mata lelaki buta itu, dia memang buta. Matanya tidak bisa melihat apa-apa, bagaimana dia bisa menilai nasib baik atau buruk. Long Zhaitian ada di sampingnya, dan berkata dengan senyum tipis. Beberapa hal tidak terlihat dengan mata. Orang tua itu membuka matanya untuk melihat rahasia langit, dan meramal nasib dengan orang lain. Selama saya mau meramal, papan nama saya tidak pernah dihancurkan. Orang tua jahat itu tersenyum, tapi agak aneh. Dia menatap keadaan Long Zhaitian untuk waktu yang lama, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia berhenti menggosok koin di tangannya. Dengan suara, permisi, koin itu jatuh ke tanah dengan suara nyaring, lelaki tua itu panik, berjongkok dengan cepat, dan terus meraba-raba tanah, mencoba mengambil koin itu. Melihat ini, Gu Qinglian berjongkok dengan sangat alami, mengambil koin itu, dan mengembalikannya kepada lelaki tua jahat itu. Yah, orang tua, apakah kamu melihat apa yang akan terjadi? Gu Qinglian bertanya lagi. Nyonya, suami Anda adalah seorang bangsawan, dan seorang bangsawan memiliki takdirnya sendiri. Langit tidak dapat diintip, dan takdir tidak dapat dilanggar. Saya, lelaki tua ini, tidak dapat melihat apapun. Saya mengembalikan koin ini kepada Anda. Ini adalah kata terakhir dari orang tua hari ini.
Mendengar ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, sedikit frustrasi. Mengatakan itu, dia memasukkan koin itu ke tangan Gu Qinglian dengan panik. Saat dia berbicara, dia meraba-raba bendera kecilnya sendiri, bersandar pada bendera kecil itu, dan pergi. Hei, Pak Tua. Gu Qinglian melirik lelaki tua jahat itu, dan ingin memanggil, tetapi lelaki tua itu sudah memasuki kerumunan, dan segera menghilang. Kakak, lelaki tua ini makan dan minum di sini sepanjang waktu, kamu benar-benar percaya, hal ini tidak bisa dianggap serius. Di samping, seorang bibi penjual sayur membujuk. Ayo pergi. Long Zaitian juga meraih tangan Gu Qinglian, dan Gu Qinglian dengan enggan masuk ke dalam mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, dia melihat jauh ke tempat di mana lelaki tua jahat itu pergi. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan khusus pada lelaki tua ini, yang sepertinya memiliki sesuatu yang tidak dia katakan. Orang tua itu pergi, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Meramal, bagaimanapun, aku tidak percaya. Nasib seseorang ada di tangannya sendiri. Bagaimana dia bisa menghitungnya? Long Zaitian masuk ke mobil, menyalakan mobil sambil berbicara, dan pergi. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia terdiam, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah pukul 5 sore, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di jalan yang sepi di kota Linjiang, seorang lelaki tua lusuh sedang berjalan terhuyung-huyung, memegang spanduk di tangannya. Jika Long Zaitian ada di sana, dia pasti akan mengenalinya. Ini adalah orang tua jahat yang baru saja meramal nasibnya. Orang tua jahat itu berjalan semakin lambat, dan akhirnya berjalan ke gang kecil. Di dalam gang kecil itu ada tembok, yang merupakan jalan buntu. Tidak ada jalan. Orang tua jahat itu sepertinya merasakan bahwa ada jalan buntu di depan, mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata, "Hari mulai gelap, gang sudah diperbaiki, dan masih ada langit putih dengan beberapa awan gelap." Lelaki tua jahat itu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke langit. Meskipun dia buta, dia tetap melihatnya. Plop. Dengan suara, lelaki tua itu tiba-tiba berlutut, dan darah mengalir dari matanya yang memakai kacamata buta. Pendarahan dari telinga, hidung, mata, sudut mulut, lubang. Murid meramal dengan orang lain, hanya untuk mencari nafkah, dan tidak berniat memata-matai rahasia surga. Suara lelaki tua itu serak dan asli, setelah mengatakan ini, tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Itu benar-benar gelap, dan lelaki tua itu pingsan di jalan buntu, terlihat kesepian dan sunyi. Jika tidak ada kecelakaan, tidak ada yang tahu bahwa dia telah pingsan di tempat seperti itu. Bahkan membusuk dan berubah menjadi tulang, tetapi tidak ada yang menemukannya, karena tempat ini terlalu jauh. Seiring berjalannya waktu, tidak diketahui apakah akan ada seseorang yang seharusnya tidak muncul di tempat ini. Setelah meninggalkan pasar sayur, Long Zaitian dan Gu Qinglian pulang dalam waktu 20 menit. Hei, kenapa kamu kembali? Melihat kedua orang itu masuk, Li Ping keluar untuk menyambut mereka, dan mengambil barang-barang itu dari tangan Gu Qinglian. Bu, biarkan aku membuat makan malam-malam ini. Memasuki pintu, kata Gu Qinglian. Ada apa? Apa yang kamu lakukan untuk makan malam? Pergi dan istirahat. Li Ping mendengarkan tanpa melihat ke belakang. Zaitian akan melakukan perjalanan bisnis malam ini, jadi aku akan memasak 2 hidangan untuknya. Gu Qinglian tersenyum, dan berkata, Zaitian, apakah Anda akan melakukan perjalanan bisnis? Mendengar kata-kata ini, Li Ping menatap Long Zaitian. Ya, keluar saja selama 2 hari, dan kembali dalam 2 hari, pesawat malam ini. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, nak? Li Ping menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ini bukan berapa hari kamu pergi, perusahaan memutuskan sementara, dan kamu akan kembali paling lama dalam 2 hari. Long Zaitian tersenyum. Bu, kalau begitu aku akan membuatkannya 2 hal yang enak. Gu Qinglian tersenyum. Oke, kalau begitu lakukan 2, aku akan melihatmu melakukannya, lakukan 2 saja, jangan terlalu lelah. Ketika Li Ping mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Tentu. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum dan pergi ke dapur. Segera, Li Ping juga mengikuti. Long Zaitian kembali ke kamarnya, tetapi saat dia memasuki ruangan, telepon berdering. Long Zaitian mengeluarkan ponselnya, melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Chen Xiangtian. Hai, ada apa? Long Zaitian menjawab telepon dan bertanya. Tuan Long, apakah Anda siap? Setelah panggilan tersambung,
Suara serius Chen Xiangtian datang dari ujung telepon. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, saya masih ingin bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Jawaban Long Zaitian membuat Chen Xiangtian sedikit terdiam, setelah ragu sejenak, dia bertanya lagi. Lindungi semua orang di kota Linjiang, lindungi keluargaku, dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ini sudah cukup. Dalam 2 hari terakhir, semua keluhan dan keluhan akan diselesaikan di gunung-gunung. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya sedikit dalam. Jangan khawatir, Tuan Long, saya akan mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Anda. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia sangat yakin. Nah, di kota Linjiang, harus ada banyak tentara bayaran dari Assassin Alliance. Kamu bisa menangani mereka. Aku akan membiarkan orang-orangku bekerja sama denganmu untuk melenyapkan mereka. Aku akan membiarkan mereka mengaturnya nanti, sehingga orang Anda bisa menangani mereka. Long Zaitian memikirkan sesuatu, jadi dia berkata pada Chen Xiangtian. Bab 1340. Oke, terima kasih, Tuan Long. Akhirnya, ada sesuatu yang harus dilakukan. Jangan khawatir, Tuan Long. Saya pasti akan melakukan apa yang Anda perintahkan dengan baik. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Chen Xiangtian sedikit bersemangat. Dia menelepon Long Zaitian karena dia tidak ingin hanya menjadi peran yang dilindungi. Sebagai orang yang mengendalikan kekuatan kota Linjiang, di saat kritis ini, saya selalu ingin melakukan sesuatu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian setuju, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Chen Xiangtian, dia menutup telepon. Setelah menutup telepon, Long Zaitian menelepon lagi. Segera, telepon terhubung. Bos. Di ujung lain telepon, terdengar suara Ghost Slayer. Setelah jam 12 malam ini, saatnya kita berburu. Anda bertanggung jawab untuk membersihkan bahaya tersembunyi di kota Linjiang. Anda, orang-orang dari Dongcheng, Beicheng, dan Xikeng, akan bekerja sama dengan Chen Xiangtian. Keluarkan semua bahaya tersembunyi di kota Jiang. Nada suara Long Zaitian dingin. Bos, jangan khawatir di kota Linjiang, masih sangat mudah untuk menyelesaikan urusan di kota Linjiang. Ini terutama ada di pihak Anda, bisakah Anda menutupinya? Saya dengar kali ini aliansi pembunuh keluar dengan kekuatan penuh. Mang Shan, pasti akan ada pertempuran berdarah. Ghost Slayer bertanya dengan sedikit gugup. Di sisiku, tidak akan ada masalah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan baru saja menjawab. Bos, kenapa aku tidak membantumu, atau membiarkan saudari Si pergi juga? Saran Guimi. Tidak, aku bisa mengatasinya sendiri. Long Zaitian jelas menolak. Baiklah. Mendengar kata-kata ini, Guimi tidak berusaha membujuknya untuk mengatakan apapun. Lakukan urusanmu dengan baik, apakah kamu ingat apa yang baru saja aku katakan? Long Zaitian bertanya lagi. Aku akan melakukan pekerjaan, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Guimi berkata dengan sangat percaya diri. Long Zaitian menjawab lagi, dan keduanya mengucapkan beberapa kata lagi sebelum menutup telepon. Setelah menyelesaikan semuanya, Long Zaitian berbaring di tempat tidur, menutup matanya dan beristirahat. Lin Si biasanya pergi lebih awal dan kembali terlambat, dan pada dasarnya dapat sarapan, tetapi pada dasarnya tidak bisa makan malam. Dia juga makan sisa makanan saat pulang, atau kembali setelah makan di luar. Tapi hari ini berbeda, saat ini Lin Si sudah pulang, tapi setelah kembali, dia langsung masuk ke kamarnya. Sekitar 1 jam berlalu, dan akhirnya tiba waktunya untuk makan, Li Ping memanggil, dan semua orang datang ke meja makan satu demi satu. Nona Lin Si kembali begitu awal hari ini, tepat waktu untuk makan malam. Melihat Lin Si muncul, Li Ping menghela nafas. Tidak banyak barang di luar hari ini, jadi aku pulang lebih awal. Lin Si duduk dan sedikit tersenyum. Long Zaitian juga turun dari lantai atas dan duduk di sebelah Gu Qinglian. Long Xiaoxi duduk di sebelah Long Yuner, dan untuk beberapa alasan, Long Xiaoxi sepertinya berbicara lebih banyak dengan Long Yuner, dan mereka berdua saling menempel ketika tidak ada yang harus dilakukan. Ayo, gunakan sumpitmu untuk makan, jangan menunggu kami. Li Ping berkata lagi. Duduk di sebelah Long Zaitian, Gu Qinglian sudah mulai mengambil sayuran untuk Long Zaitian. Aku membuatnya, bagaimana rasanya? Gu Qinglian bertanya ragu-ragu. Aku ingin melihat bagaimana rasanya juga, Bu. Long Xiaoxi mengangkat kepalanya dan berteriak. Oke,
Kamu juga bisa mencobanya. Gu Qinglian tidak punya pilihan selain mengikuti Tao. Mengapa kakak ipar memasak hari ini? Jarang ibu membiarkanmu memasak. Long Yuner tidak bisa menahan godaan. Malam ini, kakakmu akan melakukan perjalanan bisnis. Kakak iparmu ingin memasak sesuatu yang enak untuknya di pesawat malam ini. Li Ping sedang berbicara sambil sibuk. Ah, kakak, apakah kamu akan melakukan perjalanan bisnis lagi? Berapa hari? Long Yuner sedikit terkejut saat mendengar ini. Aku akan kembali dalam 2 hari. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kamu sudah kembali dalam 2 hari. Apakah kalian berdua harus begitu lelah? Long Yuner melirik Long Zaitian dan Gu Qinglian, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, wajahnya yang cantik mau tidak mau sedikit memerah. Apa yang lelah, Long Yuner? Kamu lajang, apakah kamu tahu apa yang lelah? Li Ping memberi Long Yuner tatapan putih, dan berkata dengan marah. Bu, apakah kamu mendiskriminasi anjing lajang? Apa yang salah dengan anjing lajang? Ketika Long Yuner mendengar kata-kata ini, dia langsung merasa tidak senang. Ada apa? Bagaimana aku tahu apa yang salah denganmu? Apa yang salah denganmu? Tidakkah kamu tahu di dalam hatimu? Li Ping menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan nada mengejek. Uhuk-uhuk. Ayo makan dan makan. Hidangan hari ini enak. Aku ingin mencoba masakan kakak ipar. Long Yuner sepertinya merasa bahwa jika dia terus berbicara seperti ini, dia akan berbicara tentang pernikahannya sendiri, dan memusingkan untuk memikirkan semua hal yang berantakan. Zaitian, mengapa kamu melakukan perjalanan bisnis lagi? Long Defu bertanya sambil makan. Perusahaan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ini adalah keputusan sementara. Saya akan keluar sebentar, dan saya akan kembali dalam 2 hari. Long Zaitian tersenyum dan berkata, perhatikan keamanan di luar. Kota Linjiang tidak aman, dan di luar mungkin tidak terlalu aman. Long Defu menasihati. Dimengerti, ayah, jangan khawatir. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Keterampilan Zaitian sangat bagus, jadi jangan terlalu khawatir. Gu Yunsan juga berbicara. Itu benar, lagi pula, dia lahir di ketentaraan, dan keahliannya memang bagus. Long Defu sangat setuju dengan ini. Jelas dia telah melihat skill Long Zaitian sebelumnya, dan itu memang sangat bagus. Dia hanya dalam perjalanan bisnis. Lihat apa yang kamu katakan, sepertinya dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukankah dia akan kembali dalam 2 hari? Li Ping berkata dengan marah. Ngomong-ngomong, Lin Si, bawa aku ke bandara nanti. Long Zaitian tiba-tiba memikirkan sesuatu, menatap Lin Si, dan berkata. Oke. Itu juga yang kupikirkan. Aku hanya punya sesuatu untuk dibawa nanti, dan aku akan mengantarmu ke bandara. Lin Si menggigit ujung sumpit dan menjawab. Long Zaitian baru saja merespons. Sekarang jam 7 atau 8 malam, dan berita malam diputar di TV. Tiba-tiba, sebuah berita menarik perhatian Gu Qinglian. Sekitar pukul 18.30, di sebuah gang kecil di Jalan Dongsan dekat pasar daging dan sayuran di kota Linjiang, seorang lelaki tua ditemukan tergeletak di tanah. Menurut saksi mata, lelaki tua itu mengeluarkan darah dari ketujuh lubang dan saat ditemukan, dia sudah koma. Saat ini, lelaki tua itu telah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Mendengar suara di TV, Gu Qinglian menoleh. Dia melihat dengan matanya sendiri seorang pria dengan gaun rumah sakit didorong ke rumah sakit di TV. Zaitian, lihat. Gu Qinglian merobek pakaian Long Zaitian, dan berkata dengan cemas. Apa yang salah? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga melihat ke TV. Apakah menurutmu lelaki tua ini mirip dengan lelaki tua yang meramal nasib kita hari ini? Gu Qinglian melihat ke TV dan bertanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.